Tapi tidak berjodoh bukan karena saling tidak suka. Karena alasan-alasan yang sudah kita dengar sama-sama tadi. Oke, dan Rudy melihat hal ini, ya bagaimana pendapat Rudy? Kalau saya rasakan Doni ini adalah seorang yang punya sisi positif juga tentunya ya. Pastinya setiap orang punya sisi positif. Doni ini memang seorangnya gigih. Oke. Dia sangat penyayang sama keluarga memang. Dan yang saya salut dari dia, cara dia merintis, otak dia tentang bisnis itu luar biasa. Luar biasa, itu yang saya kagum dari dia. Dan dia bakal bisa sukses lagi ya? Iya. Kalau dia tekun, dia rajin, dan dia pintar, pandai mencari celah. Dalam artian mencari peluang untuk membuka bisnisnya lagi, dia akan jadi orang sukses di kemudian hari. Oke, mudah-mudahan ya. Dan tunggu dulu ya. Oke, ada lagi. Dari tadi kita cuma membahas tentang Feby, tentang keburukan Feby. Sampai akhirnya saya membuka tentang Doni. Tapi kita belum bahas tentang Tyson. Apa yang kamu lihat soal Tyson? Tadi ketika saya melewati sini, saya merasakan aura sesuatu dari Tyson. Dia ini sepertinya kayak hidupnya itu dia merasa kurang beruntung. Oke. Dia punya hubungan yang buruk dengan ibunya. Ibunya? Betul, Tyson. Bisa dibilang dia itu durhaka. Durhaka. Yang kamu lihat efek durhakanya dia sama ibunya apa ke diri dia? Oh, tentu besar. Apa? Seperti yang kita ketahui, ridho Tuhan adalah ridhonya orang tua. Itulah kenapa kita penting berbakti pada orang tua. Karena di setiap hidup, di setiap langkah kita pasti selalu ada doa dari orang tua. Tapi sepertinya Tyson harus memperbaiki dulu hubungannya dengan ibunya. Dia ini termasuk pembangkang. Oke. Kenapa Tyson diam? Jujur? Iya, benar. Saya sebagai anak ketiga dari 9 bersaudara sempat merasakan sakit hati terhadap kedua orang tua saya. Karena mereka pilih kasih. Oke. Dan sebenarnya hubungan saya sama mereka, alhamdulillah kesini udah berangsur baik. Namun ada sedikit masih ngeganjal di hati. Di ingatan saya masih saja tetap terbayang hal-hal yang mereka lakukan terhadap saya. Karena sekolah saja saya dari kelas 5 SD biaya sendiri. Tamat SMP pun biaya sendiri. Saya sekolah SMA pun tetap dengan usaha saya sendiri. Saya putus sekolah, saya yang disalahkan. Kemana mereka? Padahal mereka tidak membiayai kamu ya? Tidak. Yang saya pertanyakan tanggung jawab orang tua saya mana untuk saya? Tapi saya tanya sama Rudy, orang tua Tyson mencintai Tyson atau tidak? Begini, terkesan memang seperti orang tuanya mengabaikan dia. Terkesan. Tidak berarti? Iya. Karena dia itu ada 9 bersaudara ya. Jadi orang tuanya pun perlu membagi perhatian kepada saudara-saudaranya. Jadi mungkin kita bisa lihat di sini repotnya orang tuanya seperti itu. Saran saya sebaiknya jika ada sakit hati dengan orang tua, mungkin sebagai manusia orang tuanya pasti pernah berlaku hilaf. Alangkah baiknya kalau saling memaafkan satu sama lain. Dan Tyson, kalau seandainya orang tua kamu menonton, apa yang akan kamu katakan? Apa yang akan kamu sampaikan? Silakan. Saya cuma mau bilang, terutama untuk Bapak, lihat saya di sini
anak yang dulu engkau tidak pernah percaya dengan saya, dengan usaha apa yang saya lakukan. Lihat, saya butuh doa restu kalian. Kenapa? Percuma saya melangkah kemanapun, saya pergi merantau kemanapun, saya usaha apapun, saya tidak akan pernah mendapatkan apa yang saya inginkan. Jujur, saya izin ke Jakarta buat apa? Untuk kalian. Saya pernah berjanji sama ibu, saya tidak akan menikah sebelum ibu menginjak tanah suci. Lihat sekarang, umur saya udah 29. Teman-teman saya sudah menikah. Apa yang saya dapatkan sekarang? Banting tulang pagi, pulang pagi. Nggak ada. Jujur. Lihat. Saya butuh doa restu kalian. Saya mohon. Ikhlaskan saya untuk bekerja. Doa restu saya. Saya ingin seperti teman-teman saya yang sukses, yang menikah. Saya tidak mau dicurigai teman-teman saya dengan umur seperti ini tidak menikah. Saya dikira orang bela. Tidak. Demi apa? Demi kalian. Demi membahagiakan kalian berdua. Ini jujur dari hati saya untuk orang tua saya. Lihat sekarang. Saya masih seperti ini. Oke, tenang. Oke. Pertanyaan saya, Rudy. Setelah dia mengatakan ini prediksi kamu ya? Apa yang akan terjadi setelahnya dalam hidup Tyson kalau dia memaafkan orang tuanya? Prediksi saya, seperti saya yang katakan tadi barusan, restu Tuhan adalah restunya orang tua. Jadi, ya tentu saja mungkin doa orang tua lebih mujarab daripada apapun. Dan dia akan mendapatkan jodohnya setelah itu. Semoga. Prediksi kamu? Iya. Oke. Sudah lebih enak sekarang? Oke. Persentasenya berapa persen? Tentu saja 90%. 90%? Berarti setelah ini kalau kamu bisa memaafkan orang tua kamu mau sujud di hadapan orang tua kamu, bisa jadi kehidupan kamu akan menjadi lebih baik lagi dibanding apa yang kamu alami beberapa tahun terakhir ini. Oke? Dan pemirsa Garis Tangan, banyak sekali permasalahan yang diungkap. Masa lalu yang terungkap juga malam hari ini, baik dari kandidat pria maupun wanita. Namun pada akhirnya tujuan kita adalah mencari solusi dari itu semua untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Lewat bantuan kedua expert kita, dan kita di sini juga niatnya adalah menjodohkan mereka. Tapi walaupun ada yang tidak jodoh, itu juga ya jodoh di tangan Tuhan. Oke, dan kali ini artinya Feby tidak mendapatkan jodohnya. Tapi tidak apa-apa ya. Minimal kamu merasa jadi orang yang lebih baik ya. Iya. Tyson juga begitu. Doni juga begitu. Dan tidak ada masalah dengan apa yang kalian keluarkan tadi. Itu bukan merupakan aib buat kalian, bukan? Kalian merasa jadi orang lebih baik lagi? Oke, luar biasa sekali. Dan pemirsa Garis Tangan, kita juga menerima banyak masukan. Dan juga bagi pemirsa yang mau membagikan kisahnya tentang kehidupan Anda. Dan sekaligus juga ingin mencari teman sejatinya. Boleh kirimkan di Instagram kita di @garistangan. Dan mention ke Twitter kita juga bisa di @garistanganantv. Oke, terima kasih banyak Rudy. Terima kasih banyak Arbi, terima kasih pemirsa. Dan cinta sejati adalah ketika Anda merasa bahwa kebahagiaan orang lain lebih penting dari kebahagiaan Anda sendiri. Saya Uya Kuya, sampai jumpa.